Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue masih di Gias 2023. Lagi main-main di booth Honda karena mau ngintip si jagoan terbarunya dari Honda nih, yaitu CR-V generasi ke-6, tapi bukan CR-V biasa, karena ini adalah CR-V eHEV. Gokil banget. Klaimnya mobil ini sekarang jadi jauh lebih irit nih Sobat Setir. Bahkan keiritannya sekarang bisa dibilang mirip dengan Brio yang mesinnya 1200 cc. Nah, pasti penasaran kan tentang mobil ini? So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depannya. Sebenarnya di eksterior bagian depan CR-V terbaru ini yang generasi ke-6 memang masih terlihat siluet-siluet ciri khasnya dari sebuah CR-V nih. Tapi sekarang bedanya banyak banget sentuhan-sentuhan yang bikin mobil ini jadi kelihatan ganteng banget, mewah, dan jauh lebih modern lagi. Contohnya di bagian lampu. Di bagian lampu ini menggunakan penggabungan antara dua teknologi lampu LED nih. Karena untuk lampu dekatnya menggunakan proyektor, sedangkan lampu jauhnya menggunakan LED multireflektor. Nah, di bagian atas ini juga merupakan DRL, namun ketika kita menyalakan sen, dia berubah menjadi lampu sen, Sobat Setir. Untuk grillnya sendiri, dia desainnya sekarang jadi jauh lebih sporty karena untuk CR-V eHEV ini tersedia di trim RS. Jadi bodi kita juga sedikit berbeda nih Sobat Setir, dan di sini terlihat ada logo RS-nya gitu. Di bagian grillnya dia full warna hitam, desainnya sporty, serta untuk logo Honda-nya sekarang ada bagian warna biru nih, menekankan bahwa ini adalah sebuah eHEV atau kendaraan hybrid dari Honda. Nah, di bagian bumper juga senada nih Sobat Setir, desainnya sporty. Di bagian bawah terdapat lampu fog lamp yang juga sudah LED. Jadi untuk pencahayaan di CR-V ini sekarang jadi jauh lebih mantap, lebih optimal karena menggunakan teknologi LED. Gitu kurang lebihnya Sobat Setir. Keren banget. Kalau gitu sekarang kita move ke samping, kita intip bagian samping yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, sekarang terlihat siluet dari samping sebuah CR-V generasi ke-6 terbaru ini jadi lebih maco kalau menurut gua, karena dia bentuknya jadi lebih mengotak-ngotak nih dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, di generasi ke-6 ini terdapat dua opsi pilihan, ada yang turbo dan ada yang hybrid RS kayak yang unit di sebelah gua. Pembedaannya kalau kita lihat dari samping ada di bagian over-fendernya Sobat Setir. Kalau yang varian turbo itu menggunakan over-fender plastik nih di bagian sini, di bagian samping, di bagian fender, di bagian bumper depan juga. Di aksen-aksen pintu cladding samping juga itu menggunakan over-fender plastik, berbahan plastik cladding berwarna hitam gitu. Nah, kalau di yang RS hybrid itu tidak, jadi dia sewarna body aja. Yang bikin dia jadi kelihatan lebih, apa ya, bisa dibilang lebih manis lah, lebih berbeda gayanya, tidak jadi yang kayak kelihatan maco, tapi lebih kelihatan seperti elegan lah bahasanya gitu kurang lebihnya ya Sobat Setir. Nah, di bagian atas juga terdapat roof rail. Serta kalau kita turun lagi, kita ngeliat spionnya. Spion ini warnanya belang nih Sobat Setir. Dia tuh berwarna hitam, nggak sewarna dengan bodi. Nah, spion ini juga canggih karena terdapat kamera untuk fitur Honda Lane Watch. Fitur jagoannya dari si Honda. Terdapat juga sen. Dan kalau kita turun lagi ke bawah, ke bagian velgnya. Desain velgnya terasa segar, baru, berwarna hitam. Terus juga dia menggunakan ukuran ring 19, dibalut dengan ban Michelin. Berukuran 235, 55, ring 19. Jadi proporsional banget kalau menurut gua, fitmentnya kelihatannya sih manis banget gitu Sobat Setir. Keren banget nih CR-V generasi ke-6 terbaru ini. Nah, sekarang saatnya kita move ke belakang, kita intip di bagian belakang ada apa sih kira-kira. Let's go. Nah Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang, kelihatan banget siluet ciri khasnya sebuah CR-V. Pokoknya kalau ngeliat, misalkan logonya ditutupin nih, ketahuan pasti ini sebuah CR-V. Karena emang ciri khasnya CR-V banget gitu, kayak desain lampunya juga by the way ini udah canggih banget, full LED, dia pakai LED bar gini, untuk lampu sen dan lampu mundur dan lampu remnya itu udah LED semua gitu. Oke, kita mulai dari atas. Untuk antenanya juga sudah menggunakan shark fin antena, rear spoilernya juga udah menyatu nih dengan high mount stop lamp, terdapat rear defogger, rear wiper juga, dan untuk logo Hondanya ini terdapat aksen-aksen biru gini nih Sobat Setir, sama kayak yang ada di bagian depan. Terus kalau kita turun lagi, di sini terdapat kamera mundur tentunya. Dan kalau kita turun lagi ke bawah, nah ini dia nih yang menurut gua keren. Jadi desain bumpernya ini terasa sporty banget. Terasa sporty, terus juga dia sewarna dengan body. Jadi nggak belang. Kalau yang di turbo itu dia cladding hitam.
Ini jadi kesannya jadi lebih elegan lah ya menurut gue. Terus selain itu juga terdapat sensor parkir sebanyak 4 titik Sobat Setir. Nah, mumpung lagi di belakang, mari kita buka bagasinya. Untuk pembukaannya juga tentunya udah elektris nih. Tuh. Nah, Sobat Setir, kalau kita lihat di bagian bagasi dari CR-V ini itu luas nih sampai ke depan. Dan bisa kita buka, di bawah itu ada tire repairment kit. Ada di sini nih. Nah, di CR-V EHEV atau CR-V Hybrid ini hanya tersedia konfigurasi duduk 5-seater. Kenapa? Karena di bagian bawah dari bagasi ini terdapat baterai untuk sistem hybridnya. Nah, sekarang kita move ke depan lagi, kita intip bagian mesinnya yuk. Let's go. Oke, untuk pembukaannya sudah menggunakan pegas, jadi effortless ya. Yalah, orang sekarang CR-V udah canggih banget gitu ya. Nah, kalau kita intip, engine bay-nya di bagian depan nih terdapat cover penutup plastik yang bikin dia jadi kelihatannya jauh lebih rapih gitu. Dan mesinnya juga posisinya rada rendah, rada ke bawah, full, jadi kelihatannya padat. Dan kalau kita lihat sekarang ada kabel-kabel warna orange nih. Kabel-kabel ciri khas sebuah kendaraan hybrid atau kendaraan yang menggunakan teknologi electric battery gitu ya. Nah, untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder yang digabungkan dengan baterai dan motor listrik nih Sobat Setir, yang menghasilkan tenaga di 207 PS dan torsinya di 335 Nm. Untuk baterainya sendiri itu kapasitasnya di 1,6 kWh. Mantep banget nih. Nah, yang nggak kalah keren ada di bagian dalam. Yuk kita masuk ke dalam, kita intip bagian dalamnya. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di dalam CR-V generasi 6 yang terbaru. Nah, gue mau cobain dulu duduk di row keduanya nih. Di bagian depan udah gue atur posisi berkendara gue. Nah, tinggi gue di 170 cm, dan kalau gue duduknya nyantai nih Sobat Setir. Oke, kayak gini. Gue punya legroom sekitar, ini aja udah 10 nih, tambah 3, 13 jari. Nah, kalau untuk headroomnya kurang lebih di 6-7 jarian lah kurang lebihnya ke atas. Nah, tapi kalau Sobat Setir ngerasa, headroomnya kurang nih, bisa lebih tinggi lagi nggak headroomnya? Tenang aja, karena ini bisa disandarin, bisa di recline. Wah, jadi nyender banget Sobat Setir. Nah, sekarang gue mau nyandarin aja biar posisi duduknya lebih nyantai lagi. Oke. Kalau kayak gini sih headroom aman banget Sobat Setir, hampir 10 jari. Nah, terus juga untuk di belakang ini dapetin fitur apa aja sih kira-kira? Di belakang itu ada 2 buah charging port USB Type-C. Kemudian di belakang ini juga kita mendapatkan panoramic roof, panoramic sunroof nih sebenarnya, tapi kita dapat yang di bagian belakangnya lumayan, jadi rasanya jadi jauh lebih luas lagi gitu. Untuk joknya juga dia udah kulit. Selain itu terdapat perforated di sini bolong-bolong biar adem, ada red stitchingnya juga. Terus juga udah support Isofix yang dimana kalau kita bawa baby car seat juga jadinya jauh lebih safety ya, lebih proper lah gitu. Kemudian di bagian tengah ini terdapat sebuah armrest yang ukurannya sih gede banget ya. Dan ada 2 buah cup holder nih Sobat Setir. Jadi duduk di belakang tentunya nyaman banget karena door trimnya juga udah menggunakan soft touch gitu. Headrestnya ada 3, seat beltnya juga ada 3 titik semuanya. Dan di sini ada ventilasi udara atau ventilasi AC. Jadi di bagian belakang duduk udah tinggal PW aja menikmati perjalanan gitu. Mantep banget. Nah, kita intip bagian depan, kita lihat kira-kira di bagian depan ada apa sih. Yuk, pindah. Oke Sobat Setir, sekarang udah ada di row pertamanya atau posisi drivernya dari CR-V generasi ke-6. Nah, masuk ke bagian dalam, bagian dashboardnya terasa akrab nih sama kita. Karena memang ini sharing dashboard dengan Honda Civic yang sudah masuk di Indonesia. Bisa dibilang retro modern lah. Kayak dia di sini menggunakan honeycomb, terus juga desainnya tuh simple yet elegan gitu. Ternyata si CR-V juga membawa dashboard yang desainnya sama atau mirip dengan si Honda Civic. Keren banget. Kalau kita lihat di bagian sini juga sudah menggunakan soft touch. Di bagian sini kayak yang tadi udah gue mention ada aksen honeycomb, terus dia ada brush aluminium gitu di bagian sini yang dipadukan dengan warna piano black. Untuk layar ini,
layar head unitnya itu juga kurang lebih interface-nya sama kayak yang ada di Honda Civic, berukuran kurang lebih di 9 inci. Bedanya kalau di CR-V generasi ke-6 eHEV ini ada power flow nih. Wah, ini nunjukin sisa baterai, terus juga range, terus juga ini penggunaan baterai kita. Pokoknya informasi-informasi mengenai urusan si kehybridan dan kelistrikannya nih Sobat Setir. Nah, ini yang menjadi pembeda yang ada dari si Civic gitu. Kemudian ini juga memang sudah support Apple CarPlay serta sudah support Android Auto juga. Udah canggih banget, dan dia juga kalau disentuh tuh bahannya enak gitu ya. Kayak gimana ya bahasa, kayak made gitulah. Canggih nih. Terus kalau kita turun lagi ke bawah untuk ventilasi AC-nya juga dia modelnya lucu. Kita geser-geser gini kayak ada tuasnya. Berasa mewah banget. Turun lagi ke bagian bawah untuk AC-nya juga sudah digital. Ini bisa kita sync, tinggal kita atur-atur aja, kanan dan kiri bisa berbeda. Terus karena dia juga udah dual zone ya Sobat Setir. Terus ini satisfying banget nih suaranya nih, tak 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 tak, enak banget. Tuh, berasa mewah gitu. Turun ke bawah, ini ada 2 buah charging port, ada USB dan ada USB Type-C, dan ada 12 volt juga. Terus mobil ini juga sudah support wireless charging, jadi untuk ngecharge udah effortless, nggak perlu pakai kabel lagi Sobat Setir. Turun ke bagian bawah, untuk tuas transmisinya kurang lebih sama kayak yang di Civic, tapi bedanya ini menggunakan eCVT. Nah, bergeser ke bagian samping sebelahnya tuas transmisi itu ada drive mode nih. Drive mode itu ada 3 pilihan, ada EV mode, hybrid mode, dan engine mode. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita lagi mau pakai mode yang mana, tinggal di switch aja di bagian sini. Nah, di bawahnya driving mode itu ada hill descent control, electronic parking brake with brake hold gitu. Di sini ada 2 buah cup holder serta ada laci penyimpanan yang lumayan dalam ke bawah. Kita move ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya juga udah digital, berukuran kurang lebih di 10,2 inci ini Sobat Setir, yang menampilkan berbagai macam informasi kayak kecepatan kita, terus charge power percentage kita, terus posisi gigi kita juga bisa dilihat dari sini, driving mode, dan tentunya untuk pengaturan dari teknologi si Honda Sensing-nya Sobat Setir. Karena mobil ini Honda Sensing-nya tuh lengkap banget gitu. Bergeser lagi ke bagian setirnya juga udah Honda generasi terbaru banget with rad stitching tentunya. Ada 2 buah opsi pilihan pencet-pencetan nih, kanan dan kiri. Di bagian kanan itu untuk pengaturan si Sensing-nya. Di bagian kiri itu untuk Bluetooth audio telefoninya nih Sobat Setir gitu. Dia modelnya scroll gini, enak ya. Nah Sobat Setir, untuk pengaturan setirnya dia juga udah bisa teleskopik nih, dan bisa tilt juga. Jadi bisa menyesuaikan banget sama kebutuhan kita berkendara. Nah, untuk posisi drivingnya ini bisa diatur secara elektris, baik maju mundur, naik turunnya juga, dan recliningnya, dan lumbar supportnya. Jadi untuk pengaturan joknya nih udah lengkap banget dan sudah elektrik juga. Dan kerennya lagi di Honda CR-V generasi ke-6 ini yang hybrid udah mendapatkan memory seat sebanyak 2 buah Sobat Setir. Jadi untuk nyesuaiin dengan berbeda driver tuh gampang banget, tinggal pilih aja antara 1 atau 2 gitu. Nah Sobat Setir, untuk speakernya juga sekarang menggunakan speaker premium nih dari Bose. Wah, pasti suaranya jadi jauh lebih mantap lagi. Geser ke atas, kita dapat panoramic sunroof nih Sobat Setir, dan ukurannya juga lumayan buat bikin interior tuh berasa jadi jauh lebih luas lagi gitu. Mantep banget. Dan di bagian depan sana terdapat head-up display. Jadi emang udah kaya banget akan fitur-fitur dan teknologi-teknologi yang ada di mobil ini. Mantap. Nah Sobat Setir, untuk Honda CR-V generasi ke-6 hybrid ini tersedia opsi warna seperti warna hitam, warna abu-abu, warna putih, warna biru, dan warna merah kayak unit yang lagi gua review di sebelah gua ini Sobat Setir. Dan untuk harganya, untuk CR-V eHEV di Rp799.900.000. Nah mobil ini tuh cocok banget buat Sobat Setir semua yang sekiranya membutuhkan sebuah kendaraan yang penuh dengan teknologi dan juga bahan bakarnya irit, karena ini sebuah hybrid nih Sobat Setir. Selain itu juga mobil ini terasa nyaman, mewah, elegan, namun tetap sporty nih, karena ini adalah varian yang RS-nya.
Nah, Sobat Setir, jadi sekian review dari Honda CR-V eHEV. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kita lihat bagian ya nggak mau dikontak. Nggak ada kuncinya. Gue nyontek bentar ya, gue lupa apa aja. Tahan. Ini sebentar.